Jadi anggaplah para jemaah, dunia itu sebenarnya adalah sampah. Jangan anggap dunia ini emas. Jangan anggap dunia ini mutiara. Karena kalau kita menganggap dunia ini emas, dunia ini mutiara, penuh dengan kilau, kita akan tertipu. Karena sebenarnya dia sampah. Berarti kita telah menganggap sesuatu yang tidak bagus menjadi bagus, tertipulah kita. Kalau kita menganggap dunia ini sampah, karena dia memang sebenarnya sampah, maka kita tidak akan tertipu. Kita tidak akan mengambil apa-apa dari sampah, kecuali memang sangat kita butuhkan. Nah, pernah dia cocok lembruh dia. Hana, kecuali memang berledat, palain hana yang nanti yang pak babruh cocok sabok. Hana mandum dia keluar rumah dalam bro. Nah, seperti itulah dunia. Itu apa kita banyak sekali mengejar dunia? Karena semua itu sampah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Al-babul hadi wa thalathuna fi tarkid dunya wa dammiha. Bab yang ke-31 tentang meninggalkan dunia dan tercelanya dunia. Jadi para jamaah, bab malam yang berbahagianya, kajian kita adalah tentang meninggalkan dunia dan tercelanya dunia. Imam Al-Ghazali mengatakan, al-ayatul waridatu fi dammid dunya wa amsilatiha kathirah. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang tercelanya dunia dan seumpamanya sangat banyak. Wa aksarul Qur'ani mustamilun ala dammi dunya wa sarfil khalqi anha wa da'watihim ilal akhirah. Kebanyakan isi Quran memuat penjelasan terhadap tercelanya dunia dan memalingkan makhluk daripada dunia dan mengajak makhluk kepada akhirat. Bal huwa maksudul anbiya alaihi salatu wassalam, bahkan memalingkan makhluk daripada dunia dan mengajak kepada akhirat adalah merupakan maksud daripada diutusnya para nabi. Di atas mereka itu rahmat dan sejahtera. Walam yub'asu illa lidzalika, dan mereka para nabi tidak diutus kecuali untuk maksud demikian. Maka fala hajata ila ijtihadi bi ayatil Qur'ani li dhuhuriha. Maka tidak membutuhkan lagi untuk menggambarkan, menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, karena sudah sangat jelas ayat-ayat Al-Qur'an yang mencela dunia. Wa innama nuridu ba'dal akhbaril waridah fiha. Cuma hanya saja, kata Imam Al-Ghazali, di sini beliau katanya nuridu, kami gambarkan, kami waridkan beberapa ayat-ayat yang warid tentang tercelanya dunia. Beberapa hadis yang warid tentang tercelanya dunia. Jadi para jamaah, dalam alinea pembuka ini Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang
menggambarkan bahwa dunia yang kita diami sekarang adalah merupakan tempat yang sangat tercela. Sehingga umum dari isi ayat Al-Quran itu adalah mengajak kita untuk tidak berpaling atau tidak mengikuti keinginan-keinginan dunia, bahkan lebih memfokuskan diri kepada kebutuhan akhirat. Sehingga semua nabi yang diutus oleh Allah adalah untuk mengajak umat manusia kepada memfokuskan diri kepada akhirat, meninggalkan dunia. Sehingga karena begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan seperti itu, karena begitu jelas, tidak dibutuhkan lagi di sini untuk mengungkapkan ayat-ayatnya. Nah, maka yang Imam Al-Ghazali paparkan nanti di sini di dalam bab ini hanyalah hadis-hadis tentang yang menggambarkan bagaimana dunia ini sangat tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Faqad ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah bangkai kambing. Faqala, maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, ataruna hadhihi syah, apa pandangan kalian terhadap kambing ini, kata Rasulullah kepada para sahabat. Hinatun ala ahliha, dia hina sekali terhadap pemiliknya. Qalu, para sahabat berkata, min huwa hawanuha alquha, memang karena kambing ini sudah sangat hina, maka pemiliknya membuang dia. Qala, Rasulullah melanjutkan sabdanya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, lid dunya ahwanu ala Allah min hadhihi syah ala ahliha. Lad dunya ahwanu ala Allah min hadhihi syah ala ahliha. Sungguh dunia, kata Rasulullah, lebih hina terhadap Allah daripada bangkai kambing ini terhadap pemiliknya. Walau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saka kafiran minha syurbatan ma. Seandainya dunia ini mampu mengimbangi di sisi Allah satu helai sayap nyamuk saja, sungguh orang kafir tidak akan mendapat minum di dunia ini walaupun hanya seteguk air. Nah, para jamaah, coba kita perhatikan hadis Rasulullah di sini. Rasulullah menggambarkan kepada para sahabatnya tentang seekor bangkai kambing yang telah dibuang oleh pemiliknya. Kenapa kambing itu dibuang oleh pemiliknya, kata Rasulullah? Karena kambing itu tidak berharga lagi, tidak berguna lagi bagi pemiliknya, tidak bernilai lagi bagi pemiliknya, sehingga dibuang begitu saja, dicampakkan bangkainya begitu saja. Maka di saat Rasulullah menggambarkan kepada para sahabat bahwa sesuatu yang tidak berguna maka akan dibuang, akan dicampakkan begitu saja oleh pemiliknya, demikian juga dunia, kata Rasulullah. Dunia, kata Rasulullah, kalau bisa kita ibaratkan lebih hina lagi, lebih tidak berharga lagi daripada hanya satu bangkai kambing tersebut. Jadi kalau diibaratkan bangkai kambing tidak berharga lagi menurut pemiliknya, dunia lebih tidak berharga lagi menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya dunia berharga sehelai sayap nyamuk saja, sungguh orang kafir, kata Rasulullah, tidak dapat meminum seteguk air pun di dunia ini. Karena masih ada harga dunia, maka Allah tidak akan berikan seteguk air pun untuk orang kafir. Tapi karena dunia ini tidak ada harga,
tidak ada harga sehelai sayap nyamuk pun, maka Allah bebaskan orang kafir di dunia, bukan hanya seteguk, tapi 1 ember air pun bisa mereka minum. Karena tidak ada artinya, tidak ada harganya dunia menurut Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah penjara orang mukmin dan surganya orang kafir. Jadi dunia tempat kita tinggal, bagi kita orang mukmin ini laksana penjara para jemaah. Artinya kita tidak bebas dalam dunia, diatur dengan aturan. Banyak sekali aturan yang mengikat kita. Tidak bebas. Nah, ketidakbebasan itu bagaikan hidup dalam penjara. Sedangkan orang kafir di dunia ini mereka bebas, tidak diatur dengan aturan apapun. Maka mereka bisa melakukan apa saja. Jadi kita harus sadar bahwa sekarang kita telah tengah berada di dalam sebuah penjara. Tidak bisa melakukan sesuatu dengan kehendak kita. Tapi kita harus melakukannya, harus taat kepada aturan yang membuat penjara ini. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia mal'unah, terlaknat, kata Rasulullah. Mal'unun ma fiha, apapun yang ada di dalam dunia semuanya terlaknat. Illa ma kana lillah minha, kecuali sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah dari dunia ini. Jadi semua isi dunia, kata Rasulullah, ini terlaknat. Karena dunia memang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Maka apapun isinya terlaknat. Kecuali isi-isi dunia yang digunakan untuk kepentingan beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi harta kita dunia. Milik kita dunia. Semua yang kita miliki harta itu, kalau tidak kita pergunakan kepentingannya untuk beribadah kepada Allah, artinya tidak menjadi wasilah perantaraan kita mendekat kepada Allah, maka itu semua terlaknat. Bahkan akan membebankan kita di akhirat kelak. Karena sebenarnya orang yang meminta dunia, disebutkan oleh para ulama, orang yang meminta dunia kepada Allah sama dengan dia meminta lama dia nanti di hadapan Allah. Saya melaki tapi dia tanya, ya Allah, Nabi bermudah rezeki, ya, Nabi berkaya, Nabi boleh lampuh, Nabi boleh harta. Kita memohon apa itu? Dunia. Di saat kita memohon dunia, kita harus sadar berarti kita telah memohon agar kita lama nanti di hadapan Allah. Di mana? Di padang mahsyar, di waktu amal seorang hamba diperiksa oleh Allah. Karena semakin banyak yang kita miliki daripada dunia, maka akan semakin lama kita diperiksa nanti di akhirat. Jadi mutamah trip kita nyoduman uro akhirat itu Allah. Orang lain sudah masuk surga, kita tinggal di situ mempertanggungjawabkan apa yang kita miliki. Maka harus sadar. Maka jangan terlalu banyak meminta, kecuali apa yang kita minta itu mampu kita pertanggungjawabkan kepada Allah Ta'ala. Mampu kita LPG-kan, nyo bahasa anggaran. Nyo LPG-kan, lake, habis, kemudian pertanggungjawabkan dengan benar. Tapi kalau tidak mampu, lebih baik jangan meminta-minta. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari berkata, sahabat Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi
Wa man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu fa'athir ma yabqa ala ma yafna. Nah, Rasulullah menggambarkan siapapun yang mencintai dunianya, dia terlalu fokus mengejar dunia, terlalu asik mencari dunia, adarra bi akhiratihi, dapat membahayakan untuk akhiratnya. Orang yang terlalu mencari dunia berbahaya bagi akhirat. Karena dia akan lupa kepada ibadah. Karena semua waktu dipergunakan untuk mengejar dunia. Sehingga tidak tersisa untuk beribadah. Waman ahabba akhiratahu, sementara orang yang mencintai akhiratnya, yang sangat tekun beribadah, yang waktunya seluruhnya dipergunakan untuk ibadah, adarra bidunyahu, juga dapat membahayakan dunianya. Orang yang sangat tekun beribadah, maka dia akan tertinggal di dunia. Jadi orang miskin, jadi orang yang tidak punya apa-apa akan merana di dunia. Ya. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, fa'asir ma yabqa ala ma yafna. Maka karena itu utamakanlah kata Rasulullah ma yabqa ala ma yafna. Sesuatu yang kekal di atas sesuatu yang rusak binasa. Nah, mana dari yang digambarkan oleh Rasulullah yang kekal? Akhirat. Mana yang fana? Dunia. Akhirat dan dunia ini tidak bisa berkumpul dua-duanya pada umum orang. Kecuali hanya pada beberapa orang saja. Tidak bisa berkumpul. Kalau kita fokus kepada dunia, pasti akan kurang beribadah. Kalau kita fokus kepada ibadah, kurang dalam mencari dunia. Pasti ada negatif dan positifnya. Tetapi di saat itu kita harus mampu menempatkan mana yang lebih penting di antara dunia dengan akhirat. Kalau kita tahu bahwa dunia itu abqa, khairu wa abqa kata Allah, lebih baik dan lebih kekal. Dan kita sangat paham bahwa dunia ini fana. Yafna, dunia ini rusak binasa. Bahkan kata Allah, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia ini fan, mandum binasa, semua binasa kata Allah, semua rusak. Nah, tidak lama bertahan dunia ini. Maka kalau kita paham akan dua hal ini, utamakanlah yang kekal. Artinya kejarlah akhiratmu walaupun mungkin kamu akan tersia-siakan di dunia. Artinya walaupun kamu tidak akan mendapatkan bahagian dunia, tapi yang penting kamu akan mendapatkan bahagian yang abadi nanti di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta terhadap dunia adalah pangkal setiap kesalahan. Ini sudah biasa kita dengar hadis ini. Semua kesalahan itu berawal dari cinta dunia. Karena ingin dunia, maka terpaksa melakukan kesalahan. Orang korupsi karena cinta dunia. Orang membunuh karena cinta dunia. Orang mencuri, membegal, apapun yang dilakukan kesalahan maksiat-maksiat, pangkalnya, pokoknya adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Berarti kita harus membuang jauh-jauh rasa cinta terhadap dunia. Membuang cinta kepada dunia itu adalah dengan menumbuhkan di dalam jiwa kita sikap zuhud. Sikap zuhud. Yaitu berpaling daripada dunia. Bukan tidak memiliki dunia, tapi berpaling. Walaupun dunia ada dalam genggaman, tapi tidak masuk dalam hati. Itulah zuhud. Tidak ada rasa cinta sedikit pun terhadap dunia. Bagaimana kita bisa berlaku zuhud? Yaitu dengan mengingat-ingat kembali bahwa dunia ini adalah sangat hina, dunia ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita di akhirat. Apabila kita banyak mengingat bahayanya dunia, seperti yang disebutkan di sini,
Apabila kita banyak mengingat kehinaan dunia, maka dengan sendirinya kita akan meninggalkan dunia yang disebut dengan zuhud. Selamatlah kita apabila mampu berlaku zuhud. Waqala Zaid bin Arqam berkata, kunna ma'a Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Pada suatu hari kami sedang berada bersama Abi Bakar As-Siddiq, semoga Allah ridha kepada beliau. Fada'a bi syarabin, maka Abu Bakar As-Siddiq meminta air minum. Fa'utiya bima'in wa aslin, maka diberikan kepada Abu Bakar air dan madu. Jadi yang diminta oleh Abu Bakar adalah air minum. Tapi kemudian datang orang membawa air beserta dengan madu. Di saat itu Abu Bakar adalah sebagai khalifah, pengganti Rasulullah yang telah wafat. Maka falamma dana min fihi baka hatta abqa ashabuhu. Manakala air telah dekat dengan bibirnya, artinya Abu Bakar mau minum air, dia menangis. Tiba-tiba Abu Bakar menangis, sehingga seluruh orang-orang yang hadir, sahabat-sahabatnya pada saat itu ikut menangis. Semua menangis. Wasakata. Kemudian mereka diam dan Abu Bakar pun terdiam. Kemudian Abu Bakar mengambil lagi air untuk minum. Wabaka, dan dia menangis kembali. Hatta dhannu annahum la yakduruna ala mas'alatih. Sehingga kami menyangka bahwa sungguh mereka itu tidak sanggup terhadap masalahnya Abu Bakar. Artinya semua menangis. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah Abu Bakar. Karena pada saat itu orang pun belum tahu kenapa Abu Bakar setiap mau meneguk air selalu menangis. Qala Zaid berkata, periwayat hadis ini, summa masaha ainaihi, kemudian Abu Bakar membasuh dua matanya, artinya menyapu, membersihkan dari air mata. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma abkaka. Wahai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat engkau menangis? Qal, Abu Bakar berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aituhu yadfa'u an nafsihi syai'an wa lam ara ma'ahu ahadan. Maka aku melihat dia seolah-olah menyingkirkan sesuatu dari dirinya, padahal aku tidak melihat ada seseorang bersamanya. Seolah Rasulullah getulak. Tapi hana urang gekalan li Abu Bakar. Fakultu, maka aku berkata, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, malladhi tadfa'u an nafsika. Apa yang engkau dorong-dorong dari dirimu? Qal, Rasulullah menjawab, hadhid dunya mathalat li. Ini adalah dunia, hai Abu Bakar. Dia menjelma kepadaku. Fakultu laha ilaika anni, maka aku kata Rasulullah, fakultu laha ilaika anni, maka aku kata bagi dunia, ilaika anni, menjauh dariku, kata Rasulullah. Jadi sambil Rasulullah katakan kepada dunia yang menjelma, yang tidak bisa dilihat oleh Abu Bakar, Rasulullah mengatakan menjauhlah dariku, sambil didorong-dorong oleh Rasulullah. Summa raja'at, kemudian Rasulullah menjelaskan, kemudian dunia itu yang sudah didorong oleh Rasulullah datang lagi, balik lagi kepada Rasulullah. Faqalat, maka dunia berkata, innaka an aflatta minni lam yaflit minni mam ba'daka. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, bisa terlepas dariku, kata dunia, tapi tidak akan terlepas dariku orang-orang yang hidup setelah engkau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
ya ajaban kulla ajib. Sangat mengherankan lil musaddiqi bidaril khulud, orang-orang yang membenarkan negeri akhirat, wa huwa yas'a lidaril ghurur, tetapi dia masih berusaha untuk mendapatkan negeri yang penuh tipu daya. Nah, jadi para jamaah, dalam hadis ini rupanya di saat Abu Bakar mau meneguk air minum, dia teringat kepada kisahnya bersama Rasulullah, di mana dia melihat Rasulullah mendorong-dorong dunia yang menjelma kepada Rasulullah, di mana dunia menyampaikan kepada Rasulullah bahwa engkau Muhammad bisa terlepas dariku, tapi orang setelahmu tidak bisa terlepas dariku. Rasulullah, rupanya Abu Bakar, para jamaah, sangat khawatir. Di saat dia minum itu ada keinginan terhadap dunia. Maka beliau teringat sejarah tadi, seolah-olah menunjukkan bahwa beliau telah dipengaruhi oleh dunia. Karena dunia sudah mengatakan orang setelah Rasulullah tidak akan bisa terlepas dari dunia. Dan beliau adalah salah seorang setelah Rasulullah wafat. Beliau masih hidup, berarti orang setelah Rasulullah. Jadi inilah yang membuat Abu Bakar menangis. Di saat hanya mau meneguk air, dia teringat air itu bahagian dari dunia. Ya. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya yang telah saya baca tadi, Rasulullah mengatakan, sungguh mengherankan orang yang yakin, yang membenarkan adanya negeri akhirat, tapi masih sungguh-sungguh berusaha untuk mencari negeri dunia, negeri yang penuh tipu daya. Jadi dia yakin bahwa akhirat ada, dia yakin bahwa di akhirat ada pembalasan, tapi yang dia usahakan bukan negeri akhirat, negeri dunia. Ini sangat mengherankan, kata Rasulullah. Jadi hireun tu punya urang lagenya, seolah-olah tidak benar-benar dia yakin bahwa akhirat itu ada. Tidak benar-benar dia yakin bahwa akhirat itu benar. Buktinya dia tidak pernah berusaha untuk akhirat, tapi yang dia usahakan adalah untuk dunia. Ini yang mengherankan, kata Rasulullah. Nah. Kemudian waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala mazbalah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berhenti di tempat pembuangan sampah. Jadi Rasulullah pernah berhenti di tempat pembuangan sampah. Faqala, di saat beliau berhenti di tempat pembuangan sampah itu, beliau berkata kepada para sahabat, mengajarkan sahabatnya, halummu ilad dunya, kata Rasulullah, wahai para sahabat, coba perhatikanlah kepada dunia. Wa akhadha kharqan, di saat itu Rasulullah mengambil satu kain yang sudah rusak, qad baliyat ala tilkal mazbalah. Nah, beliau Rasulullah mengambil kain yang rusak yang sudah membusuk di tempat pembuangan sampah tersebut. Nah, wa idzaman qad nakhirat, dan beliau juga mengambil satu tulang yang telah hampir hancur. Faqala, maka di saat Rasulullah mengambil kain busuk itu di sampah dan tulang itu, beliau berkata kepada para sahabat, hadihid dunya, inilah dunia, kata Rasulullah. Beliau mengibaratkan kain busuk dengan tulang yang hampir hancur sebagai dunia. Hadihid dunya, kata beliau, inilah dunia. Wa hadhihi isyaratun ila anna zinatad dunya satakhluqu mithlu tilkal kharq. Nah, kata Rasulullah hadhihi dunya itu isyarah kepada bahwa perhiasan dunia, keindahan dunia ini akan menjadi busuk seperti busuknya kain tadi. Akan menjadi lesuh seperti lesuhnya kain tadi. Wa annal ajsam allati tara biha satasiru idaman baliyah, dan bahwa sungguh tubuh-tubuh yang engkau lihat ini akan kembali menjadi tulang yang hancur, yang membusuk. Jadi itulah pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat,
dengan beliau berhenti di tempat sampah. Beliau tunjukkan para sahabat kain yang busuk dan tulang yang hampir hancur. Dunia seperti itulah kata Rasulullah. Walaupun sekarang indah seperti tubuh kita sekarang ini, tapi nanti akan membusuk, akan menjadi tulang-tulang yang hancur. Walaupun pakaian kita indah seperti sekarang ini, tapi nanti akan menjadi lesuh, akan menjadi busuk juga seperti pakaian yang ada di tempat sampah tersebut. Begitulah dunia para jemaah. Kembali semua kepada kotoran. Coba kita lihat apa yang kita pakai dari dunia, apa yang kita miliki dari dunia, apa yang kita makan dari dunia, kemana kembalinya? Hoja adanya. Yang dapat jauh ho terakhir tempat ini. Lam kotoran, lam septic tank. Yang dapat kaya ho terakhir tempat. Juga nanti akan kita buang ke tempat sampah. Apa yang kita gunakan juga akhirnya berakhir pada sampah. Artinya dunia ini sebenarnya sampah. Ya? Dunia ini sebenarnya sampah. Maka persoalan di dunia yang paling besar adalah persoalan sampah. Ya kan? Persoalan sampah. Jakarta sudah berganti-ganti gubernur, sampah tidak terselesaikan. Karena memang itu dunia. Dunia memang sampah. Kapan baru sampah itu selesai? Kalau dunia ini sudah berakhir. Lok Sumawe sudah berganti wali kota dengan PJ. Juga persoalan sampah. Ternyata dalam got-got Lok Sumawe di sampah. Bukan han banjir. Persoalan sampah. Karena dunia ini memang sampah. Jadi anggaplah para jemaah, dunia itu sebenarnya adalah sampah. Jangan anggap dunia ini emas. Jangan anggap dunia ini mutiara. Karena kalau kita menganggap dunia ini emas, dunia ini mutiara, penuh dengan kilau, kita akan tertipu. Karena sebenarnya dia sampah. Berarti kita telah menganggap sesuatu yang tidak bagus menjadi bagus, tertipulah kita. Kalau kita menganggap dunia ini sampah, karena dia memang sebenarnya sampah, maka kita tidak akan tertipu. Kita tidak akan mengambil apa-apa dari sampah, kecuali memang sangat kita butuhkan. Nah, pernah dia cocok lembruh dia. Hana, kecuali memang berledat palain hana yang nanti yang pak babru cocok sabok. Hana mandum dia puas rumah dalam lembruh. Nah, seperti itulah dunia. Itu apa kita banyak sekali mengejar dunia? Karena semua itu sampah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam annad dunya hilwatun hadrah, bahwa sungguh dunia adalah manisan yang kehijau-hijauan. Wa annallaha mustakhlifakum fiha, dan Allah menunjuk kalian sebagai khalifah fiha, di dalam dunia. Artinya dunia ini memang dihias dengan sangat bagus oleh syaitan. Sehingga diibaratkan halwatun hadrah, bagaikan manisan yang kehijau-hijauan. Manisan itu semua semut akan mencari manisan. Warna hijau itu adalah warna yang sangat indah. Maka langit pun hijau, pelangi pun ada warna hijau. Karena memang indah warna hijau. Karpet dan nyopin agak hijau karena indah. Memang indah hijau, enggak? Nah, indah hijau. Nah, maka Allah angkat kita sebagai khalifah di permukaan bumi ini, yaitu di mana Allah jadikan Adam sebagai khalifah. Maka sepeninggal Adam, kita anak keturunannya melanjutkan kekhalifahan Nabiullah Adam. Nah, setelah Allah angkat, Allah jadikan kita manusia sebagai khalifah di permukaan bumi, fanadara, maka Allah memperhatikan kaifa ta'malu, bagaimana kita melakukan di permukaan bumi ini, melakukan sesuatu. Jadi setelah Allah ciptakan kita, dijadikan khalifah, Allah tinggal memperhatikan wadra tapubun, apa yang kita kerjakan. Anna bani Israel lamma busitat lahum dunya wa muhidat tahu fi hilyati wan nisa wa tayyuwat siyab. Sebagai contoh digambarkan oleh Rasulullah bahwa Bani Israel lamma busitat lahum dunya wa muhidat, di mana dunia dihamparkan untuk mereka dan dimudahkan.
Bani Israel ini adalah satu kelompok masyarakat umat Nabi Musa dulu yang semua urusan mereka dimudahkan oleh Allah. Tidak pernah dimudahkan untuk orang lain, tapi untuk mereka dimudahkan oleh Allah. Tidak ada orang lain yang diturunkan hidangan dari langit, mereka diturunkan hidangan dari langit. Tidak ada orang lain yang mampu menyeberangi lautan dengan menggunakan telapak kaki, tapi mereka Allah berikan bisa menyeberangi lautan dengan telapak kaki, yaitu di saat dibelahnya laut oleh Nabi Musa. Nah, tidak ada orang lain yang Allah berikan kelebihan sebagaimana Bani Israel, sampai-sampai Allah mengungkapkan Allah lebihkan Bani Israel di atas semua orang di saat itu. Wa faddalnakum alal alamin, kata Allah. Kami lebihkan kalian di atas segalian alam di masa itu, kata Allah. Artinya Allah berikan kemudahan dan kelebihan kepada Bani Israel. Tapi di saat mereka diberikan kemudahan seperti itu oleh Allah, di saat Allah berikan kelebihan seperti itu terhadap mereka, mereka kebingungan, kata Rasulullah. Tahu fil hilyah, kebingungan mereka terhadap perhiasan, wan nisa dan terhadap perempuan, wat taibi dan terhadap wangi-wangian, wasiyab dan terhadap pakaian. Artinya mereka dipengaruhi oleh dunia karena perhiasan, wanita, wangi-wangian, pakaian itu adalah bahagian dunia. Terjebak mereka dengan dunia di saat Allah mudahkan dunia untuk mereka. Wa qala Isa alaihi salam, dan berkata Nabi Isa alaihi salam, la tattakhidud dunya fatattakhidukum abidan. Jangan kalian memperhambakan diri kepada dunia, maka dunia akan menjadikan kalian sebagai hamba. Aknizu inda ma la yadhi'uhu. Simpanlah, kata Nabi Isa, sesuatu di sisi orang yang tidak menyia-nyiakannya. Fa inna sahibakan zid dunya yukhafu alaihil hafah. Karena orang yang menyimpan di dunia, dia akan takut terjadinya bahaya. Tapi orang yang menyimpan pada Allah tidak akan pernah takut tertimpa bahaya. Jadi para jamaah, kalau kita mendapatkan dunia, simpanlah pada Allah. Jangan simpan pada dunia. Artinya kalau kita punya harta, tabung harta itu pada Allah dengan menginfakkan di jalan Allah. Jangan habiskan untuk keperluan dunia. Kalau kita simpan di dunia, malah membuat hidup kita menjadi cemas, takut terasa akan hilang. Katruh atensya? Karena katruh atensya, kita lanjut pertemuan yang akan datang. Insyaallah masih tentang celaan terhadap dunia. Tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.